Memang tahlilan ini di dalam kitab I'anatul Talibin bid'ah mungkarah, dalam sebagian lain dikatakan bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah orang yang memerangi akan mendapatkan pahala. Tapi persoalannya ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi adat, kalau diperangi malah kita yang dimusuhi oleh orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Pada kesempatan ini kita lanjut dengan hari pembahasan sebelumnya tentang tahlil terkait dengan kematian seseorang. Nah, ini bagaimana? Kalau tahlil dalam pengertian umum jelas semua orang Islam pasti senantiasa bertahlil, senantiasa melafalkan la ilaha illallah. Tapi bagaimana jika kalimat tauhid ini, kalimat thayyibah ini dibaca dengan ritual-ritual tertentu, dengan kaifiyah dan hay'ah tertentu terkait dengan kematian seseorang? Nah, di sini persoalannya. Sehingga dalam hal ini umat Islam ada yang tidak mau melaksanakan hal seperti ini, tapi ada yang biasa melaksanakan. Karena tahlilan terkait dengan kematian seseorang pada hari pertama, ya, kemudian ketiga, ketujuh, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, dan sebagainya, itu memang budaya sudah mendarah mendaging, terutama di Jawa ini ya, Jawa Timur khususnya ya. Itu sudah mendarah mendaging yang menurut banyak pihak itu tradisi dari nenek moyang kita, bahkan ada yang mengatakan dari agama Hindu Buddha. Nah, karena memang yang tidak mau melaksanakan tahlilal kematian ini karena memang tidak ada contoh, tidak ada dalil ya, tidak ada dalilnya dari Al-Quran, hadis ya, maupun qaul dari salafus soleh ya, dan tidak ada contoh dari Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sehingga dianggap ini la aslalah, tidak ada dasarnya. Ini kelompok yang tidak mau. Adapun kelompok yang melaksanakan, apa sih salahnya? Tahlil itu kan membaca kalimat thayyibah ya, membaca la ilaha illallah, dibaca kapan saja, di mana saja kan baik ya. Orang kafir saja kalau membaca la ilaha illallah itu menjadi mukmin ya, karena kalimat la ilaha illallah itu madkhulul Islam ya. Dan sudah kita jelaskan pada sesi yang kemarin itu, apa salahnya sih? Nah, bahkan orang-orang yang mencoba mengatakan itu tidak ada dasarnya, itu bid'ah ya, ingin menghentikan itu bahkan dimusuhi ya, dan dianggap tidak sesuai dengan sunnah. Apa benar ya? Mari kita lihat ya pendapat-pendapat para fuqaha, baik itu dari madhab Syafi'i ya, madhab Syafi'i terutama, madhab sebenarnya ya seharusnya urutannya itu dari madhab Hanafi dulu ya, tapi madhab Syafi'i, Hanafi ya, Maliki, Hambali, nah, yang ada dalam kitab-kitab fikih. Nah, coba kita lihat. Pertama dari madhab Syafi'i, antara lain penjelasan dalam kitab I'anah ya, I'anatul Talibin oleh Imam Dimyati ya. Kemudian di kitab Tuhfah oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ada lagi, coba kita buka di kitab Rawdatul Talibin oleh Imam Nawawi ya. Misalnya yang kita lihat di kitab I'anatul Talibin ya, oleh Imam Ad-Dimyati, Al-Bakri Ad-Dimyati, itu ada ungkapan wa yukrahu li ahlil mayyiti
Al-julusu takziati, ya, dibenci, tidak disukai begitu ahlu mayit, sohibul musibah. Itu julus, ya, mengadakan upacara untuk takziah. Wason utta'ami, ya, dan membuat makanan. Yajma'un nasa alaihi. Jadi mengadakan acara, kemudian makan-makan dan manusia kumpul di sana. Ini dibenci. Keterangan Imam Dimyati itu begitu, makruh gitulah. 5 rawa Ahmadu an Jaririn bin Abdullah al-Bajali. Ini berdasarkan yang riwayat Ahmad dari Jarir bin Abdullah al-Bajali, qala kunna na'uddu al-istima'a ila ahlil mayyiti wasan ahumut ta'ama ba'da dafnihi minan niyakah. Itu kami, ya, na'uddu berpendapat bahwa kumpul-kumpul di keluarga mayit, kemudian keluarga mayit membuat makanan dan kita makan bersama, itu adalah sama dengan niyakah, meratapi. Nah, dan niyakah itu hukumnya tidak boleh, haram, ya. Jadi kalau ahli mayit mengadakan jamuan makan, ya, kemudian orang-orang datang ke sana, nah, itu yukrohu, ya, atau disebut bid'ah makruhah, ya, bid'ah yang dibenci. Itu pertama dalam kitab I'anatut Talibin. Yang kedua kita lihat di kitab Tuhfatul Muhtad fi Syarhil Minhaj oleh Ibnu Hajar al-Haytami. Itu di halaman 440 dikatakan, "Wa tiada min ja'li ahlil mayyiti ta'aman liyad'un nasa alaihi bid'atun makruhatun." Nah, ini, ya. Jadi kebiasaan ahli mayit itu membuat makanan dan mengundang orang-orang untuk kumpul itu adalah bid'ah makruhah, bid'ah yang dibenci. Itu dalam kitab Tuhfah tadi. Jadi hampir sama pesannya dengan kitab I'anah tadi. Jadi kebiasaan ahli mayit bukan buat makanan, bukan mengundang orang-orang untuk makan di situ, itu adalah bid'atun makruhatun, bid'ah yang dibenci. Nah, yang ketiga dalam kitab Rawdatul Talibin oleh Imam Nawawi disebutkan, wa amma islahu ahlil mayyiti ta'aman wa jam'un nasi alaihi falam yungqal fihi syai'un qala wa huwa bid'atun ghairu mustahabbatin. Ya, ini dijelaskan bahwa adapun penghidangan makanan oleh keluarga mayit, kemudian manusia berkumpul di sana, ya, orang-orang pada kumpul itu tidak ada dasar sedikit pun, falam yungqal fihi syai'un, dan itu adalah termasuk bid'ah yang tidak disukai. Itu dalam madhab Syafi'i. Jadi dalam kitab-kitab fuqaha madhab Syafi'i tadi dijelaskan bahwa mengadakan acara kumpul-kumpul di keluarga mayit setelah mayit dikubur, ya, itu adalah bid'ah makruhah, ya, perbuatan bid'ah yang dibenci. Itu pemirsa. Nah, kemudian persoalannya itu yang dilarang kumpul-kumpulnya dan makan-makannya. Kan tidak ada larangan untuk tahlil baca la ilaha illallah di situ. Karena la ilaha illallah kan kalimat thayyibah. Ya jelas kalau sudah kumpul-kumpul, apakah isinya tahlil, apa isinya apa saja, kalau kumpul-kumpul di ahli mayit dan ahli mayit yang membuatkan makanan, ya, kemudian kita di situ rame-rame, apakah itu tahlilan, apakah itu sekedar kumpul-kumpul silaturahmi atau bahkan main gaple misalnya, ya sama, itu tidak boleh, ya, kecuali barangkali tahlil, ya, yang tidak ada makan-makan dan tidak ada kumpul-kumpul, ya. Bagaimana kalau tahlil tidak makan-makan dan tidak kumpul-kumpul, itu apa ada, ya, kan tidak masuk akal. Biasanya tahlilan ya semua datang, ahli mayit menyiapkan makanan, ya, bahkan kalau tidak ada makanannya ya boleh jadi sepi, tidak ada orang datang. Oleh karena itu
pembacaan tahlil di hal seperti ini ya itu tidak tepat waktu dan tidak tempat ya. Jadi bacaan yang waktunya tidak pas dan tempatnya tidak pas ya. Sehingga meskipun itu yang dibaca kalimat yang baik ya jadi bid'ah makruhah tadi, sama seperti tahlil politik gitu ya, istighosah politik itu, demo dengan istighosah di jalan protokol ya, sehingga mengganggu lalu lintas, semua kendaraan macet ya berjam-jam karena ada istighosah di perempatan jalan membaca kalimat-kalimat thayyibah ya, seperti itu juga bisa dikatakan makruh itu. Tahlilan kok di jalan mengganggu orang, ini tempat-tempat masjid dan sebagainya, ini sama ini tahlilan di tempat yang dilarang kumpul-kumpul dan makan-makan. Nah, itu pemirsa. Nah, kemudian kita lihat dalam kitab madhab Hanafi ya, seperti yang dicantumkan dalam kitab Hasyiah atau Hawi Alal Iraqi ya, ini di halaman 611 juz 2 ya, di Maktabah Samilah itu disebutkan wa tukrahu adz-dziyafatu min ahlil mayyiti qala fil bazaziyah wa yukrahu ittikhadut ta'ami fil yaumil awwali wassalasi wa ba'dal usbu. Nah, ya itu dibenci az-ziyafah, pesta-pesta makan-makan yang diselenggarakan oleh ahli mayit. Ini sebagaimana dikutip dalam kitab Bazaziyah ya, yaitu dibenci membuat makanan dan dihidangkan oleh ahli mayit pada hari pertama, hari ketiga, dan hari ketujuh. Nah, itu dalam madhab Hanafi. Ketiga dari madhab Maliki ya. Ini Hasyiah Dasuki ya. Wa amma jam'un nasi ala ta'ami baitil mayyiti fa bid'atun makruhatun. Ya. Adapun manusia kumpul-kumpul pesta dan ahli mayit buat makanan itu adalah bid'atun makruhatun, bid'ah yang dibenci. Ya, jelas sama nadanya dengan di dalam kitab I'anah tadi. Itu semuanya perbuatan dibenci, kumpul-kumpul di rumah ahli mayit lalu makan-makan, dan yang menyidangkan itu adalah ahli mayit, keluarga sahibul musibah. Keempat dari kitab madhab Hambali ya, dalam kitab Al-Mughni, fa amma sun'u ahlil mayyiti ta'aman linnasi fa makruhun. Membuat makanan, ahli mayit membuat makanan untuk manusia, kumpul-kumpul itu makruh ya. Li'anna fihi ziyadatan ala musibatihim wa sughlan lahum ila sughlihim wa tasabbuhan bisun'i ahlil jahiliyati ya. Jadi ahli mayit bukan makanan untuk orang-orang kumpul di situ adalah makruh, karena hal demikian itu menambah penderitaan, menambah musibah, dan menambah kesibukan ahli mayit dan menyerupai kebiasaan jahiliyah. Nah, itu pemirsa. Jadi ahli mayit bikin makanan, makan-makan di situ, orang kumpul, nah itu bid'ah makruha. Kalau diisi tahlil ya tahlilnya ya bisa tercela karena salah waktu dan salah tempat, pemirsa. Itu bagi mereka yang menganggap itu bid'ah, sehingga tidak perlu dilaksanakan, kalau perlu ditinggalkan. Bahkan yang lebih parah lagi, yang lebih memprihatinkan lagi, jika memang ahlul mayit itu orangnya tidak mampu ya untuk makan, tidak susah. Mengapa sudah ada musibah kematian harus mengumpulkan orang lagi, ngasih makan lagi, sehingga ada harta yang sedikit dijual, atau bahkan kalau enggak jual barangnya ya utang-utang. Nah, ini kan satu hal yang memprihatinkan. Bahkan kalau ada harta pun sesungguhnya itu hartanya anak yatim, harus dijual. Apa hal demikian tidak takut kita dengan firman Allah yang ada di dalam surat An-Nisa ayat 10 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara fasayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan cara dolim ya, yang bukan haknya, sesungguhnya mereka itu makan di dalam perutnya itu api neraka, dan mereka akan masuk neraka sa'ir ya. Itu ancaman Allah. Jadi orang-orang yang makan harta anak yatim itu sama dengan makan api neraka. Apa enggak takut kita makan-makan di ahli mayit, yang orang tidak mampu terpaksa menjual barang yang sesungguhnya itu harta anak yatim. Itu yang lebih harus kita takutkan pemirsa. Sehingga pemirsa, kalau ada orang yang meninggal ya, tetangga kita, keluarga kita, itu seyogyanya kalau kita datang malah kita memberikan makanan, membawa makanan, bukan ngerecoki, mengganggu sahibul musibah. Kita bantu mereka, kita buatkan makanan untuk kita kirim sehingga mereka tidak perlu masak-masak. Itu yang terjadi di zaman Nabi begitu. Ya, ketika keluarga Ja'far itu kena musibah, maka Nabi merintah agar kerabatnya, tetangganya membantu untuk membuatkan makanan. Ini ada di dalam kitab Tuhfah oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ayusannu li jirani ahlihi walau kanu bi ghairi baladihi idil ibratu bi baladihim wali uqaribihi al-aba'idi walau bi baladin akhar tahni'atut ta'amin yusbihum yaumahum walailatahum isna'u li ali Ja'farin ta'aman faqad ja'ahum ma yusghiluhum wa yurihu alaihim fil akli. Itu dalam kitab Tuhfah. Dan disunahkan bagi tetangga, keluarga mayit, meskipun lain negeri, lain kampung, lain desa ya, dan kerabat jauh keluarga mayit yang lain desa, lain kampung, yang mungkin lain kecamatan, untuk menyiapkan makanan yang mencukupi pada hari itu berdasarkan hadis sahih ya. Tadi isna'u li ali Ja'farin ta'aman ya, dan seterusnya. Tadi hendaklah kalian membuatkan makanan untuk keluarga Ja'far karena mereka telah mendapatkan kesibukan musibah ya, sekedar cukup untuk memenuhi makan. Jadi sebaliknya yang diperintah Rasulullah itu menyiapkan makanan orang yang kena musibah, ahli mayit, bukan ahli mayit yang buatkan makanan untuk kita. Jadi kalau ada tetangga kita meninggal, kerabat kita meninggal ya, kita bantu, mungkin kita antari bahan mentah atau kita antari makanan sehingga mereka tidak sibuk menyiapkan makanan. Ya, kita bantu, mungkin ada tamu-tamu dari jauh, tidak ada warung ya, tetangga yang dekat yang membantu menyiapkannya. Tapi kalau orang yang mampu sih tidak masalah. Jadi seperti yang dikatakan oleh Kiai Haji Idrus Romli bahwa itu memang bid'ah, tapi masalahnya sudah jadi kebiasaan sehingga tidak berani untuk melarang, karena kalau dilarang akan jadi masalah, yang melarang akan dimusuhi, itu alasannya. Apakah benar alasan seperti itu? Namanya dakwah kan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Jadi mengajak yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Kalau sudah mungkar ya dilarang, kita harus berani kan, mestinya begitu. Kesimpulannya pemirsa, tradisi tahlilan ya dengan kaifiyah dan hai'ah tertentu, karena cara-cara tertentu dengan bacaan-bacaan tertentu itu sesungguhnya tidak ada la asalah, tidak ada dasarnya. Bahkan ulama melarang untuk makan-makan pada keluarga mayit. Ya, kalau kedua hal itu kita sinkronkan, tidak ada tuntunan untuk baca tahlil sehari, 2 hari, 3 hari, 7 hari dalam Islam, dan bahkan ulama melarang untuk kumpul-kumpul dan makan-makan. Ya, tentu ini lebih
lebih bisa menguatkan bahwa tahlilan dengan makan-makan, kumpul-kumpul di ahlul mayit setelah mayit dikubur itu tidak ada dasarnya, dan itu bahkan disebut perbuatan bid'ah yang makruh ya. Kalau kita ingin beragama ini berdasarkan Quran dan Sunnah dan qaul-qaul para fuqaha yang sahih ya, tentu kita hindari, kita tiadakan acara-acara atau upacara-upacara seperti itu agar kita lebih selamat. Ya tentu kita harus berjuang melawan adat istiadat yang seperti itu. Insya Allah kalau kita tegakkan sunnah, kita tidak mengadakan seperti itu, kita akan lebih selamat. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.